Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Ayu Nur Aini dari calon guru penggerak angkatan 9 dari kelas 199B. Dan pada kali ini saya akan memaparkan materi dari koneksi antar materi serta kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk pertama-tama kita ulas kembali mengenai pendidikan dan pengajaran dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sebuah wadah proses untuk menuntun anak menjadi manusia yang merdeka, sehingga seorang anak mampu berdikari dalam kehidupan dengan segala kemampuannya. Kemudian, untuk pengajaran, yaitu adalah sebuah bagian dari pendidikan yang dimana memiliki cara atau metode hingga model dalam penyampaiannya. Kemudian, adapun elemen-elemen pendidikan yang saya dapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu adalah terdapat kecakapan hidup lahir dan batin untuk murid, kemudian tuntunan sesuai kodrat alam dan zaman. Yang ketiga menciptakan manusia beradab dan budi pekerti. Yang keempat manusia merdeka di dalam persatuan bangsa. Untuk poin yang pertama yaitu adalah kecakapan hidup lahir dan batin. Untuk hal ini kami sebagai pendidik mengharapkan murid-murid kami untuk selalu dapat lihai dalam menjalani hidup dari sisi lahir maupun dari batin. Mereka bisa menata dan mengelola lahir mereka serta batin mereka sebagai seorang manusia yang akan berkecimpung di dunia masyarakat maupun untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu adalah tuntunan sesuai kodrat alam dan zaman. Kami sebagai pendidik memiliki kewajiban untuk menuntun murid-murid kami yang dimana harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang dimana kodrat alam kita harus menyesuaikan konteks dengan alam yang terjadi di sekitar kita. Adapun permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa kami tarik relevansinya kepada pembelajaran kami dan kami dapat melakukan pendidikan dalam segi tuntunan yang dimana menyesuaikan kodrat zaman, yaitu perlunya update teknologi sebagai pendidik yang cakap akan teknologi dan menyesuaikan proses pembelajarannya dengan teknologi yang ada di zaman sekarang, dan itu akan berimpact kepada proses pembelajaran yang menarik sehingga murid-murid kami dapat selalu semangat belajar. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu adalah menciptakan manusia beradab atau berbudi pekerti. Di sini kami sebagai pendidik akan selalu berusaha untuk menciptakan manusia yang beradab. Tidak hanya selain ilmu, kami juga berkewajiban untuk memberikan tuntunan dari segi budi pekerti mereka. Tidak hanya kognitif saja, melainkan terdapat elemen-elemen lain yang dimana salah satunya adalah afektif, sosial budaya, dan lain-lain. Dan tidak lupa juga di sini terdapat cipta, karsa, dan karya. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu adalah manusia merdeka di dalam persatuan bangsa. Kami sebagai pendidik wajib melakukan pengajaran dan pendidikan yang menciptakan manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka seperti apa? Manusia yang merdeka yaitu adalah manusia yang mengetahui apa yang mereka inginkan. Dan mereka pun juga memahami kemerdekaan orang lain sehingga mereka menjadi manusia yang bisa saling menghargai kemerdekaan masing-masing. Namun hanya saja merdeka di sini bukan berarti bebas. Yaitu merdeka di sini adalah peraturan-peraturan negara, namun di sini mereka merdeka di dalam persatuan sebuah bangsa. Kemudian, apa yang saya dapatkan setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentu terdapat sebelum dan sesudah. Apa yang sebelumnya saya lakukan sebelum saya mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentu sebelum saya mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap kebutuhan murid itu semua sama. Terdapat karakteristik-karakteristik yang berbeda. Walaupun mereka terkesan sama, mereka memiliki karakteristik yang berbeda walaupun itu hanya 1%. Jadi mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi kami sebagai guru wajib memenuhi kebutuhan mereka terutama di sekolah sehingga mereka bisa menjadi manusia yang kami harapkan. Kemudian adapun impact praktik baik
yang dimana setelah saya mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah yang pertama, saya memperhatikan aspek pembelajaran yang tidak hanya kognitif, melainkan terdapat aspek pembelajaran lain, yaitu terdapat afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Adapun sebelumnya saya juga hanya konsen di beberapa aspek saja. Namun setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya lebih mengedepankan ke-6 aspek ini di dalam proses pembelajaran saya, dari kognitif hingga budaya. Apalagi saya sebagai guru seni budaya yang dimana juga dapat merelevansikan budaya yang ada di sekitar atau budaya yang ada di daerah saya sendiri dengan pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian yang kedua adalah setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu saya memilih cara belajar sesuai karakteristik murid. Sesuai yang tadi saya bahas sebelumnya, sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya tidak mengedepankan apa yang dibutuhkan murid-murid saya. Saya menganggap kebutuhan murid itu sama. Ternyata mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Setelah ini, saya akan memilih cara belajar yang sesuai dengan karakteristik murid saya. Tentu dengan melakukan tes kemampuan awal pada murid-murid saya. Tidak hanya itu, yang dimana sebelumnya saya menganggap dan saya yakin pendidikan itu sebagai tuntunan. Namun dengan adanya pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya semakin menebalkan apa yang sudah saya yakini selama ini, bahwasannya peserta didik itu tidak hanya mendengarkan gurunya di dalam kelas, melainkan kami sebagai guru memiliki multitasking tugas, yaitu tidak hanya sebagai pendidik, tidak hanya sebagai pemberi materi, tidak hanya sebagai fasilitator, namun kami juga sebagai motivator yang dimana memberikan semangat peserta didik kami dari dalam segi belajar maupun dari segi mencapai cita-cita mereka atau apa yang ingin mereka lakukan dalam kepositifan. Kemudian, adapun strategi yang bisa saya lakukan setelah saya mengetahui apa pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentu saya akan melakukan hal yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan ini hal-hal yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran saya agar pembelajaran saya menjadi lebih baik. Saya akan melakukan 5 strategi yang dimana saya akan lebih memahami lagi tentang karakteristik murid-murid saya. Mengenali hingga memahami karakteristik sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan kesesuaian dengan materi saya. Lalu yang kedua, mengenai metode. Saya akan lebih memvariatifkan lagi metode pembelajaran saya daripada sebelumnya. Tentu, saya akan mengupayakan hal inovatif dan kreatif dalam metode pembelajaran saya. Lalu yang ketiga, relevansi, yang dimana saya akan mengaitkan konteks-konteks sosial budaya yang ada di daerah saya dengan pembelajaran saya. Dikarenakan juga mata pelajaran yang saya ampuh yaitu seni budaya, tentu hal ini sangat erat dengan kaitannya dengan sosial budaya di daerah saya. Lalu poin yang keempat adalah refleksi. Tentu dalam hal ini menjadi tantangan dan yang wajib saya lakukan atau yang saya terapkan untuk pembelajaran saya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Tentu, untuk refleksi ini tidak hanya dilakukan dengan saya secara mandiri. Namun hanya saja saya akan melakukan refleksi ini dari berbagai sudut pandang. Yang dimana saya mulai dari diri saya, kemudian saya meminta refleksi dari teman sejawat saya, kemudian saya juga tidak lupa meminta refleksi dari peserta didik saya atau murid-murid saya. Hal ini akan menjadikan pembelajaran saya dua arah. Tidak hanya mendapatkan penilaian dari guru saja, yaitu saya sebagai guru dan teman sejawat saya sebagai guru, namun hanya saja saya dapat penilaian dari peserta didik saya sendiri atau murid-murid saya sendiri, sehingga saya lebih memahami lagi dan dapat saya kaitkan dengan strategi saya yang pertama, yaitu karakteristik murid. Dan saya semakin memahami apa yang mereka mau dan saya dapat mengimplementasikan dengan lebih baik lagi
pendidikan yang menuntun dan berpihak atau berhamba kepada murid. Kemudian strategi saya yang terakhir yaitu adalah memperbaiki. Setelah saya mendapatkan refleksi dari diri saya sendiri, dari kekurangan hingga kelebihannya, kemudian dari teman sejawat saya, dan kemudian dari murid-murid saya, wajib bagi saya yaitu memperbaiki semuanya dengan mempraktikkan pembelajaran yang semakin berpihak kepada murid. Dengan memperbaiki dan mempraktikkan hal-hal baik sehingga proses pembelajaran saya menjadi praktik baik yang dapat saya lakukan secara berkesinambungan dan mudah-mudahan dapat menularkan kepada pendidik-pendidik yang lainnya. Insya Allah. Sekian dari pemaparan saya dari koneksi antar materi hingga kesimpulan dan refleksi. Saya Putri Nur Aini dari kelas 199B Angkatan 9 calon guru penggerak yang sedang menjalani pendidikan guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.